Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul Killing Them Softly. Film ini berlatarkan belakang pada masa di mana Amerika sedang mengalami krisis keuangan dan kampanye pemilihan presiden pada tahun 2008 yang menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang telah disewa oleh seorang mafia berbahaya. Pembunuh bayaran itu mendapatkan tugas dari sang mafia untuk mengejar 3 perampok yang telah mengambil uang dari kasino poker miliknya. Sebagai pembunuh bayaran profesional, ia melakukan cara yang berbeda untuk memburu ketiga perampok amatir tersebut. Ia mengejar ketiganya dengan halus dan tanpa peringatan. Apakah strategi yang dilakukan oleh pembunuh bayaran profesional tersebut berhasil? Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pemuda bernama Frankie yang sedang menunggu temannya yang bernama Russell. Karena Frankie telah berjanji kepada Russell untuk memberikannya sebuah pekerjaan di tempat laundry yang dimiliki oleh Johnny. Setelah mereka bertemu, Frankie segera mengajak Russell ke tempat miliknya. Frankie memperkenalkan Russell kepada John, tetapi karena Russell yang terlalu banyak bicara membuat John memiliki first impression yang buruk kepada Russell, sehingga John enggan untuk memberikan pekerjaan itu kepadanya. Karena Frankie yang dulu sempat membawa orang tak benar ke dalam pekerjaan Johnny membuatnya menjadi kurang percaya kepada orang yang telah dibawa oleh Frankie. Setelah meninggalkan tempat dari Johnny karena ia tak mendapatkan pekerjaan, Russell menegaskan jika ia tak terlalu membutuhkan pekerjaan darinya karena dengan menculik anjing saja ia bisa menghasilkan uang. Ia juga menjelaskan bahwa hasil penjualannya sering ia gunakan untuk membeli ganja agar bisa ia perjualbelikan kembali. Lantas Frankie kembali lagi menghampiri Johnny. Di sana Johnny mulai membicarakan mengenai pekerjaan yang ia tawarkan, yaitu pekerjaan untuk merampok sebuah kasino yang dimana 4 tahun lalu kasino itu telah dirampok oleh bandarnya sendiri. Johnny menceritakan bahwa 4 tahun lalu seorang pria bernama Marky menjalankan bisnis itu sebagai bandar. Di sana ia melihat uang dari para pemain yang bertaburan di sana. Ia juga berpikir bahwa dirinya merencanakan perampokan itu dengan menyuruh 2 orang bertopeng yang memegang shotgun untuk merampok kasino miliknya. Sehingga setelah kasino itu dirampok, kasino tersebut akhirnya ditutup karena seluruh ekonominya hancur. Hal tersebut membuat driver sang pemilik kasino mengutus Dillon untuk mencari tahu siapa yang telah merampok kasinonya. Tak lama kemudian kasino itu dimulai kembali, keadaan mulai menjadi normal. Para penjudi mulai memasang kembali taruhannya dan ketika suatu malam, ketika para petinggi kasino itu berkumpul, Marky tiba-tiba keceplosan dengan memberitahu rekannya bahwa ialah yang telah merampok kasinonya sendiri. Karena rekannya yang begitu menyayangi Marky serta menganggap hal yang Marky ceritakan lucu, membuat mereka membiarkan hal itu terjadi. Johnny meyakinkan Frankie bahwa ulah dari Marky itu terulang kembali, maka orang-orang pasti akan menuduh Marky lah dalang dari perampokan yang akan terjadi suatu saat nanti, serta Marky lah yang akan menerima hukuman atas perampokan tersebut. Johnny juga menjelaskan jika Frankie bisa membawa Russell dalam misi ini dan ia juga menegaskan waktu mereka sangat sedikit sebelum ide itu akan dicuri dan dilakukan oleh orang lain. Maka dari itu mereka harus segera melakukan misi itu sebelum mereka kehilangan uang mereka. Pada malam harinya, Frankie mengajak Russell untuk segera menghampiri kasino. Sebelum mereka memasuki kasino itu, mereka mempersiapkan diri dengan cara memakai topeng yang sama persis seperti apa yang para pencuri suruhan Marky 4 tahun lalu lakukan. Setibanya di tempat kasino, Frankie beserta Russell segera mengancam orang-orang di dalam, beserta Marky yang menjadi bandar judi di sana untuk memasukkan uang ke dalam kantong yang telah mereka persiapkan. Awalnya orang-orang sempat menganggap remeh mereka dan berpikir bahwa orang seperti mereka tak dapat merampok kasino karena mereka akan menyesali hal itu suatu hari nanti. Namun Frankie tak memperdulikan hal itu dan meneriaki semua orang di sana untuk bergegas memasukkan uang ke dalam kantong. Setelah mereka berhasil mengantongi seluruh uang para penjudi itu, mereka dengan segera bergegas keluar dari kasino dan melarikan diri menggunakan mobil yang telah mereka persiapkan. Di satu sisi, seorang pria bernama Jackie Cogan menghampiri mobil dari driver yang merupakan pemilik kasino tersebut. Jack meminta kepada driver untuk segera meninggalkan wilayah itu agar membicarakan pekerjaan yang hendak ia ambil. Di dalam perjalanan, driver memberitahu jika Dillon tak dapat menerima tugasnya sehingga ia menyarankan temannya yang bernama Jack itu untuk menangani pekerjaan selagi Dillon tak ada.
Setelah tiba di tempat yang cukup sepi, driver memberitahu jika tempat Marky telah mengalami perampokan yang dilakukan oleh 2 orang bocah yang memakai topeng untuk beraksi. Driver juga memberitahu jika Marky mendengar jika suara perampok itu seperti seorang bocah. Jack sadar bahwa Marky tak sebodoh itu untuk merampok kembali kasinonya untuk yang kedua kali, sehingga Jack beranggapan bahwa mungkin telah ada orang cerdik yang tahu apa yang telah Marky lakukan pada beberapa tahun yang lalu, sehingga orang cerdik itu memanfaatkan kasus perampokan dari Marky. Driver meminta kepada Jack untuk memberi sedikit pelajaran kepada Marky, tetapi Jack tak menerima usulan itu karena ia berpikir bahwa bukan hanya dirinya saja yang akan menghajar Marky, bahkan membunuhnya, karena orang-orang di dalam kasino itu telah kehilangan uang mereka, sehingga kemungkinan besar orang-orang itu kesal kepada Marky. Pada malam harinya, Marky yang baru saja pulang bertemu dengan Steve beserta rekannya yang meminta kepada Marky untuk segera masuk ke dalam mobil. Setelah Marky keluar dari dalam mobil, ia mendapat siksaan dari Steve yang lakukan beserta rekan-rekannya. Di sela penyiksaan itu, Marky menangis kesakitan dan menjelaskan jika ia tak tahu menahu terkait perampokan tersebut karena ia tak pernah melakukan hal itu. Keesokan harinya, Russell yang sedang menyimpan uang bertemu dengan Frankie yang telah glow up karena hasil curian yang ia berhasil dapatkan. Russell juga memuji Frankie yang telah membeli mobil baru. Lalu Frankie menjelaskan jika ia hendak mengajak Russell untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Russell menceritakan jika dalam perjalanannya ke Orlando, ia kesal karena para anjingnya membuang kotoran di mana saja. Sehingga ketika ia tiba di Orlando, dirinya meminta bantuan kepada temannya yaitu Kenny untuk membakar mobil tersebut. Sambil berbicara melantur, Frankie menyadari jika Russell membicarakan perampokan itu kepada Kenny yang tak lain adalah bawahan dari Dillon sendiri. Karena kecewa dengan Russell yang mulai memberitahu Kenny, ia memutuskan untuk segera meninggalkan Russell. Sementara itu, Jackie memberitahu temuannya bahwa ia mendapatkan informasi jika salah satu perampok itu membual serta menceritakan perampokan yang telah ia lakukan kepada Kenny Gill yang bekerja untuk Dillon. Jack menjelaskan bahwa perampok itu menginvestasikan uangnya untuk membeli narkoba, serta ia juga mengajak Kenny untuk menikmati narkoba itu bersama-sama dan Kenny juga meminta saran kepada Jack sehingga Jack berhasil mengetahui informasi dari salah satu perampok itu. Driver bertanya setelah Jack mengetahui hal itu, apakah ia akan memburu perampok tersebut sekarang? Jack menjelaskan jika ia telah bertanya kepada Dillon dan mendapatkan perintah bahwa ia harus melakukan itu sekarang juga. Dengan tujuan pertama menghampiri Marky yang telah terluka, dan setelah itu ia baru memburu kedua perampok kasino bocah tersebut. Tetapi driver meyakinkan Jackie bahwa ia tak perlu berbuat apa-apa ke hadapan Marky karena Jack telah mengetahui siapa yang sebenarnya merampok kasino itu. Jack juga menjelaskan bahwa para penjudi telah menyangka Marky lah pelakunya, sehingga Jack memutuskan untuk kembali menghajar Marky yang tak bersalah. Jack menjelaskan ia membutuhkan Mickey yang sedang berada di New York sebelum mereka melakukan pemburuan itu. Setelah bertemu dengan Mikey, Jack menjelaskan ia memiliki 2 target, serta ia juga memberikan salah satu targetnya kepada Mikey. Jack memberitahu bahwa target Mikey ialah untuk menangani orang yang kenal kepada Jack, serta Jack lah yang akan menangani 1 orang sisanya, dan Jack menjelaskan bahwa ia akan menutupi semua kejadian ini dengan lancar. Pada malam harinya, Jackie bertemu dengan Kenny untuk memintanya mengendarai mobil. Di dalam perjalanan, Jackie mempersiapkan senjatanya dan siap untuk menembakkan senjatanya melalui jendela kepada Marky yang sedang terdiam di dalam mobil. Setelah menjalankan tugasnya dengan baik, Jackie menghampiri Mikey yang telah bermain dengan wanita sewaannya. Di sana Mikey membual bahwa ia telah berbuat cabul ke seluruh wanita sewaan di kota ini. Namun Jack yang kesal menegaskan Mikey tak boleh bermain-main dalam misi ini karena mereka harus membereskan misi tersebut secepat mungkin. Jack lalu menghampiri driver untuk memberitahu bahwa Mikey telah berada di sini 3 hari dan tak melakukan apapun selain mabuk-mabukan serta meniduri setiap wanita malam di kota ini. Lalu driver menjelaskan jika Jack lah yang menginginkan Mikey bergabung ke dalam misi, serta Jack lah yang membutuhkan Mikey. Jack menjelaskan bahwa ia membutuhkan Mikey yang dulu sebenarnya. Mikey yang dapat melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh serta tepat waktu, karena Mikey yang sekarang tak berguna bagi dirinya. Lalu driver memberitahu Jack lah yang telah membawa Mikey ke sini, sehingga seharusnya Jack pula lah yang mengembalikan Mikey ke tempat asalnya. Kemudian Jack memberitahu driver Mikey takkan pulang karena ia membutuhkan uang.
Dan Jack juga terlintas bahwa ia akan menjebak Mikey agar dirinya pulang dengan cara membiarkan Mikey tinggal di hotel yang tak memperbolehkan wanita malam berada di sana. Sehingga ketika Mikey memesan wanita, Mikey akan ditangkap dan dipulangkan ke tempat asalnya. Jack berpikir bahwa itu adalah rencana yang baik bagi mereka, karena apabila Mikey dibiarkan di luar begitu saja, ada kemungkinan besar Mikey dapat membunuh mereka. Di satu sisi, Russell yang hendak mengambil barangnya tak menyadari bahwa ia sedang berada dalam pantauan polisi, dan setelah ia mengambil barangnya, dirinya dihampiri oleh segerombolan polisi yang hendak menangkapnya. Sementara itu, Frankie yang telah mendapatkan kabar tersebut menceritakan hal itu kepada John. Ia juga menggerutu, John tak bisa sesantai ini karena mereka semua berada dalam situasi yang sama. Lambat laun polisi atau suruhan dari driver akan segera menghampiri mereka untuk menangkap dan membunuh mereka. John yang mendengar hal itu tak terlalu menghiraukan hal tersebut, sehingga Frankie memutuskan untuk merenungkan nasibnya di dalam sebuah bar. Frankie yang terdiam di bar itu dihampiri oleh Jack yang hendak menawarkan perlindungan kepadanya. Jack menjelaskan bahwa ia mendapatkan info jika Frankie membutuhkan teman yang dapat melindungi dirinya. Sebagai imbalan atas bantuannya, Jack meminta Frankie untuk memberitahunya di mana keberadaan John Amato pada malam hari. Awalnya Frankie enggan untuk memberitahu itu, tetapi Jack menegaskan temannya memintanya untuk memberikan Frankie kesempatan kedua. Jack juga memberitahu bahwa teman yang ia maksud adalah Dillon, dan Jack menawarkan apakah Frankie ingin berbicara dengan Dillon untuk memastikan terkait kesempatan kedua yang akan ia kasih. Namun Frankie masih enggan untuk memberikan informasi itu, dan ketika Jack hendak pergi, Frankie memanggil kembali. Tetapi karena Frankie yang masih labil membuatnya tak berani untuk memberitahu keberadaan dari John itu sendiri. Jack yang kesal menegaskan Frankie hanya membuang waktunya. Ia juga memberitahu bahwa dirinya bisa mendapatkan informasi itu dengan menemui orang yang tepat. Hingga pada akhirnya Frankie yang labil itu mau memberitahu di mana keberadaan dari John, yaitu John yang sempat memberitahunya jika ia akan bertemu dengan seorang gadis esok malam. Jack yang mendengar hal itu mulai meminta kepada Frankie untuk segera mengantarkannya ke tempat tersebut. Sayangnya karena Frankie yang ketakutan setengah mati jika ia akan dianggap cepu oleh John, akhirnya enggan untuk ikut bersama Jack. Karena apabila John menyadari jika telah ada sesuatu yang salah, maka akan membuat situasi mereka menjadi kacau. Jack menegaskan Frankie telah membuat kesalahan sehingga ia harus menebus kesalahan itu dengan mengikuti apa yang telah Jack instruksikan. Sehingga pada malam harinya Frankie menyetujui hal itu dengan menjadi sopir pribadi dari mobil Jack. Mereka dari kejauhan memantau John yang baru saja datang bersama wanitanya. Jack yang dari kejauhan mulai bersiap untuk turun dari mobil dan menembak Jack dari kejauhan. Setelah tertembaknya John, Jack kembali mendekatinya untuk memastikan bahwa John benar-benar telah tewas. Dan ketika melihat John masih hidup, ia kembali menghabisinya dengan menggunakan senjata. Setibanya di dalam mobil, Frankie yang merasa panik mulai membawa mobil tersebut dengan kecepatan tinggi. Jack mencoba sempat untuk menenangkan Frankie dengan memberitahu jika takkan ada polisi yang akan mengejar mereka. Frankie yang panik itu meminta kepada Jack untuk segera mengendarai mobil. Dan setelah mereka tiba di suatu basement, di saat Jack keluar dari mobil dan Frankie menjalankan tugas yang ia dapatkan dari Jack, Jack dengan begitu saja menembaki Frankie tepat di arah kepalanya. Tak cukup satu kali, ia menghabiskan seluruh pelurunya untuk melubangi badan dari Frankie. Sebelum meninggalkan Frankie yang tewas di mobil, Jack menyempatkan diri untuk membersihkan sidik jari yang berada pada mobil itu. Dan scene terakhir di film kali ini memperlihatkan setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, Jack menghampiri driver untuk menjelaskan bahwa tugasnya telah selesai, serta ia juga meminta uang atas jasa yang telah ia lakukan. Jack menjelaskan bahwa telah ada 3 mayat yang telah berhasil ia bunuh. Masing-masing mayat itu dihargai olehnya seharga $15.000. Driver yang mendengar hal itu mulai memberikan pembenaran jika Dillon hanya meminta $10.000 saja dalam pekerjaan itu. Sementara Jack, ia menegaskan bahwa dirinya telah menjanjikan untuk memberi $15.000 itu kepada Mikey. Driver yang enggan memberikan uang tersebut dengan alasan karena terlalu besar kepada Jack akhirnya mendapatkan ejekan darinya. Ia juga menjelaskan bahwa mereka semua hidup di Amerika sehingga driver mau tak mau harus membayar Jack dengan upah yang telah Jack tentukan. Dan pembahasan film mengenai Killing Them Softly pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.